bacalah satu ayat yang kita tahu artinya, atau baca artinya kemudian kita renungkan 1 menit saja. Tidak usah panjang-panjang. Umpamanya kita baca wailul lil mutaffifin. Dah, 1 ayat saja. Terus dibaca celaka bagi orang yang curang. Pun dipikir 1 menit rasa sendiri. Jadikan itu zikr. Jadikan itu sebagai peringatan bagi kita. Sehari 1 menit untuk menjadikan Quran sebagai pengingat kita. Kalau itu bisa kita laksanakan secara berkelanjutan, kok dugaan kita, bahkan sampai ke level keyakinan, kita itu kan akan terbimbing hidupnya. Jadi gaib kita itu ada, hidup kita itu ada gaibnya. Hadirin hadirat jamaah sholat asar rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan surat At-Takwir, yaitu mulai ayat 25, insya Allah nanti sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang hendak menempuh jalan yang lurus. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Surat At-Takwir mulai ayat 25 sampai 29. Bapak Ibu, di beberapa ayat terakhir surat At-Takwir yang saat ini kita baca, ini membahas tentang Al-Quran dan petunjuk. Yang pertama, Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Kenapa muncul ayat ini? Jadi ketika Nabi menceritakan tentang yang gaib, sebagian kelompok kaum kafir Mekah mengatakan ada istilah setan putih. Jadi ada istilah setan putih yang mendatangi Muhammad. Maka Muhammad disebut sebagai Majnun. Majnun itu gila. Cuma Majnun itu asal muasal katanya bukan gila, maknanya kemasukan jin. Jadi jin itu digambarkan sebagai setan,
Majnun itu kemasukan jin. Terus kemudian bahasanya sekarang Majnun itu disebut gila. Ya karena gila itu kemasukan jin. Sehingga ayat sebelumnya memang menggambarkan itu. Nah, jin itu setan menurut orang kafir Mekah itu. Kemudian jadi ini gini, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah macam-macam. Beliau itu orang yang benar, lurus, tidak pernah aneh-aneh. Tiba-tiba beliau itu menyampaikan wahyu. Beliau mengaku sebagai nabi. Nah, orang kafir Mekah sebenarnya tidak ada yang menolak tentang kejujuran Nabi. Tapi ini sesuatu yang berbahaya bagi ideologi mereka. Maka tentu mereka harus merapatkan barisan bagaimana membendung ideologi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan membunuh karakter Nabi. Nabi dibunuh karakternya, dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan syair, dan yang dibawa Quran itu hanyalah ayat-ayat syaitan. Nah, untuk mengkonter tersebut, Allah menurunkan ayat ini salah satunya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran bukanlah perkataan setan. Ini bukan setan yang meletakkan kalimat di lidahnya Nabi itu bukan. Tapi ini murni minallah. Cuma masalahnya begini Bapak Ibu. Menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak mempercayainya, plus sesuatu tersebut tidak bisa dibuktikan secara empirik. Yang wahil. Jangan bisa gambarkan. Pengen memberitahu tentang sesuatu kepada seseorang, tapi jenengan tidak bisa membuktikan secara empiris. Hanya berdasarkan dogma keyakinan. Ini kan berat Bapak Ibu. Tidak mudah ini. Sehingga Nabi Muhammad itu berjuang pada satu persatu orang disampaikan risalahnya, kemudian mereka percaya. Jadi percayanya itu kepada pembawanya. Nabi meyakinkan bahwa saya itu enggak bohong. Bukti mana? Enggak ada. Tapi yakinlah saya enggak pernah bohong. Coba lihat rekor saya enggak bohong. Tidak ada niatan kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Wah, ini dakwah yang sulit kan begitu. Dakwah yang sulit begitu. Karena membuat orang percaya tapi tidak mendatangkan bukti konkret. Waktu itu deh. Nanti kemudian ada mukjizat, nah itu belakangan. Tapi pada prinsipnya Nabi menyampaikan bahwa ini bukan ucapan setan. Itu. Terus kemudian Nabi itu kan terkenal siddiq ya. Siddiq itu jujur. Ketika beliau terkenal jujur, apa iya dalam waktu yang sebentar beliau bisa berubah 180 derajat? Cuma logika orang kafir juga mengatakan, iya bisa kalau dia kemasukan setan. Orang yang selama ini baik karena kemasukan setan, siapa yang bisa jamin? Nah, logika itu yang dibangun, Bapak Ibu. Logika itu yang dibangun. Makanya kan salah satu cara untuk mendiskreditkan syariat Islam adalah dengan mendowngrade umat Islam. Bahkan kalau dalam ya mungkin kajiannya Snoop Hugonya ya, ketika ingin melemahkan umat Islam, yang pertama dilakukan adalah bagaimana membuat ajaran-ajaran Islam itu kan didesakralisasi supaya tidak sakral lagi, sehingga
Kalau tidak sakral kan orang pakainya rasio semata. Kalau orang menggunakan rasio semata, ngapain dengan sholat asar? Apa manfaatnya bagi Anda? Mungkin dikasih pura-pura saja, sholat punya manfaat kesehatan. Tapi begitu diuji dengan ujian yang lain dan itu tidak ditemukan, akhirnya kan orang berpikir, lah ngapain saya sholat? Nah, ini karena terjadi desakralisasi. Tidak lagi sholat itu dianggap sebagai sesuatu yang perintah Allah, zakat, tapi hanya bicara tentang manfaat dan tidak manfaat. Ini kan desakralisasi Bapak Ibu. Kalau bisa bicara manfaat dan tidak manfaat, banyak ajaran Islam yang di dunia ini tidak punya manfaat menurut kacamata manusia normal. Atau manfaatnya dikit. Ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin dianggap tidak manfaat. Nah, terus gimana? Itu kan anggapan Bapak Ibu. Sementara dalam ajaran Islam itu yang didengungkan adalah sam'atan wa ta'atan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kalau ini udah hilang, kan akhirnya kan otoritas ulama menjadi hilang, otoritas Al-Quran menjadi hilang, otoritas sunnah menjadi hilang. Sehingga nanti ada kajian-kajian yang kayaknya ilmiah, tapi sesungguhnya kan mendegradasi itu. Quran dianggap sebagai produk budaya, agama dianggap sebagai solusi atas kegelisahan. Agama kok solusi atas kegelisahan? Nah kalau itu yang terjadi, semua agama nanti boleh benar. Nah, kan tidak boleh begitu Bapak Ibu. Agama itu bukan solusi atas kegelisahan seseorang, bukan. Agama adalah keyakinan yang memberikan aturan-aturan tertentu bahwa kita itu adalah makhluknya Allah. Jadi solusi atas masalah duniawi bisa dengan duniawi, bisa dengan bukan agama. Duniawi loh itu. Makanya ini harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa upaya yang dilakukan oleh orang kafir pada saat itu adalah dengan mengatakan Quran adalah ucapan syaitan. Belum ada setengah tahun ini ada debat terbuka juga ditayangkan di live YouTube. Jadi mengenai masalah Quran ini, Quran itu kata-kata Muhammad apa kata-kata Tuhan? Nah ini yang satu memang agak liberal, yang satu melawan yang liberal ini. Ini ada di YouTube ada. Jadi apakah Quran itu kata-kata Muhammad atau kata-kata Allah? Itu kan dilihat dari bahasa, dilihat macam-macam. Nah kalau kita meyakini Quran itu adalah kalimat Allah, Quran itu kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Bukan kalam Muhammad. Kalau kalam Muhammad itu namanya hadis. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan itu namanya hadis. Kalau Quran kalam Allah. Jadi ada yang mencoba membawa Quran itu kalam setan, ada yang mengatakan Quran itu kalam manusia, yaitu kalam Muhammad. Nah, yang begitu-begitu itu Bapak Ibu, kita harus ekstra hati-hati. Jangan mudah untuk mendownload pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Karena itu tampaknya ilmiah, tapi menggiring opini kita untuk menggambarkan bahwa Quran itu juga jangan-jangan bukan kalimat Tuhan. Oke, jadi itu yang ayat 25. Ayat 26, fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya, wahai orang kafir Mekah, wahai orang kafir Quraisy, Quran sudah disampaikan yang membawa orang yang kalian percayai. Kemudian sesudah itu, lalu apa? Lalu apa? Kemana Anda akan pergi dengan Al-Quran itu?
Apakah kalau Quran sudah datang dengan membawa petunjuk, kemudian membawa jalan yang lurus, terus kamu memilih jalan yang mana? Jalan yang akan kamu tempuh itu yang mana? Mengikuti Quran atau mengikuti hawa nafsumu? Nah, pertanyaan ini sebenarnya untuk orang kafir Quraisy, tapi untuk kita juga secara tersirat, ini juga untuk kita Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah dihadapkan pada ayat suci Al-Quran yang ada di hadapan panjenengan, panjenengan bisa mengakses, panjenengan bisa baca, panjenengan bisa mempelajari. Sesudah itu semua, lalu kemana jalan Anda itu? Apakah Anda memilih mengikuti Al-Quran yang bisa saja menghambat keinginan panjenengan, ataukah tetap panjenengan mengikuti Al-Quran, mendahulukan Al-Quran daripada keinginan panjenengan? Itu tersiratnya begitu. Karena Quran itu kan kadang kita mau maksiat dihalangi, kita mau makan riba dikritik, mau korupsi diancam. Kok tidak enak semua ini ayat ini? Ini ayat kok tidak enak semua ini? Tidak usah diikuti, kan begitu. Setan kan mengajak kita begitu. Ini ayat-ayat model kayak gini itu tidak usah dibaca aja Pak Ustaz. Ini bikin kuping jadi panas, bikin kita jadi tidak bisa ini. Boleh kan? Aina tadhabun, mau kemana Anda? Sesudah mengetahui, sesudah membaca, sesudah mengerti. Kalau dulu kan diterangkan sama Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu menerangkan kepada orang yang tidak mau mendengarkan. Saya bisa bayangkan betapa Nabi Muhammad itu menghilangkan egonya. Layu males toh Bapak Ibu menyampaikan sesuatu kepada orang yang menolak. Jadi kalau saya lihat sales-sales di mall atau orang yang, Bapak boleh saya menyampaikan sesuatu, menawarkan ini, kan langsung ditolak, tidak usah, kan begitu. Saya bayangkan Nabi Muhammad itu begitu, Bapak. Ya ayuhan nas, ngopo Muhammad, datang undang-undang bayang. Dengan berbagai macam cara. Nabi Muhammad biasa. Mungkin pidato begini nih, lempar batu, lempar tai, unta. Lalu sholat, beliau dikasih tai unta. Itu Rasulullah. Beliau menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak ingin mendengarkan. Makanya dakwah di zaman modern seperti ini relatif lebih soft sebenarnya, karena bagaimanapun umpamanya kita ngaji begini ini, jenengan duduk di sini kan memang mau mendengarkan Bapak Ibu, bukan mau mencela, bukan mau mencemooh, mau mendengarkan. Bayangkan kalau Nabi itu pada tidak mau mendengarkan. Jadi kemana Anda mau pergi? Sesudah Al-Quran sampai ke telinga Anda, sesudah sampai ke hati Anda, pengetahuan sudah sampai ke diri Anda, kayaknya cek-cek, kadang nyambung, kadang enggak ya. Jadi fa'ina tadhabun, kemana kalian ini akan kemana? Oke, saya sedikit perluas deh maknanya, melampaui apa yang tadi kita bahas. Sebenarnya kita itu kan juga layak ditanya, Anda itu mau kemana sih Bapak Ibu? Oke, Anda yang usia 30 tahun, mau kemana hidup Anda? Yang sudah usia 40 tahun, mau kemana hidup Anda? Yang sudah 60 tahun, mau kemana hidup Anda? Tadi siang, saya ketemu orang-orang BPS, ngaji di BPS, terus kemudian mereka menampilkan data. Salah satunya adalah angka harapan hidup itu 76 Kabupaten Semarang. Saya nanya, mohon izin nanya ini Pak, tadi yang menyampaikan data, angka harapan hidup yang dimaksud Anda 76 itu apa? Oh, berdasarkan kesehatan, berdasarkan kenyamanan dan sebagainya. Oh, saya kira itu angka rata-rata orang hidup. Ternyata angka harapan hidup tinggi kali, 76 tahun. Nah,
Pertanyaan Bapak Ibu, untuk diri kita saja. Seandainya kita mengikuti data yang disebutkan BPSK itu valid itu, menggunakan analisis yang kredibel. Anda tahulah angka harapan hidup itu 75 dan bahkan Anda sampai ke situ. Pertanyaannya, Anda mau kemana? Dengan usia 76 tahun yang berpotensi Anda dapatkan itu, pertanyaannya, Anda mau kemana? Nah, ini kan penting. Ini bukan tentang cerita ayat ini. Saya belok dikit. Anda mau kemana? Anda cari duit, sesudah dapat duit, duitnya, terus Anda mau kemana? Anda sudah dapat jabatan, sudah mendapatkan kemapanan dan kenyamanan. Sesudah itu mau kemana? Pertanyaan ini mungkin penting. Bagi kita semua penting. Kemana Anda akan pergi? Nah, kalau kita mau sedikit ngulik apa yang ada di dalam Al-Quran, maka menyedihkan itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Anda diciptakan, ke dalam tanah Anda dikembalikan, dan dari tanah itu pula Anda nanti akan dibangkitkan. Kemana kita akan pergi? Coba orang-orang yang kita sayangi, mbah kita, buyut kita, saudara kita, sekarang pada kemana? Makna kemana itu jadi kemana-mana Bapak Ibu. Jadi kemana-mana. Kalau kita mau meluaskan makna dari ayat fa'ina tadharun, lalu kemana Anda akan pergi? Padahal manusia sampai detik ini banyak yang tidak tahu tujuannya dia mau kemana. Bahkan usia udah pensiun, udah hampir mati, tidak tahu tujuannya mau kemana. Nah ini kan kasihan. Makanya ayat-ayat Quran mengajarkan kita tentang apa itu tujuan hidup. Kita itu akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu baru dicamkan dalam hati kita. Aina tadhhabun? Kemana kalian pergi? Sesudah mendapatkan penjelasan, apa yang ingin Anda lakukan? Lanjut ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Jadi Quran yang kita baca ini dan ayat-ayat lain itu bentuknya adalah dzikr. Dzikr di sini maknanya pengiling-iling untuk mengingatkan. Jadi yang lupa-lupa itu diingatkan tadi Quran. Diingatkan. Quran sudah sangat cukup untuk mengingatkan orang hidup. Anda pakai Quran itu sudah cukup. Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya Al-Quran itu hanya wal asri innal insana lafi khusr, itu sudah cukup menjadi pengingat. Artinya Quran itu layak jadi pengingat. Sehingga kita menganjurkan Bapak Ibu, ya saya, ya panjenengan yang hadir, atau mungkin yang teman-teman yang lain, monggo supaya kita itu dekat dengan Quran. Yang pertama, bacalah Quran walaupun sehari satu ayat. Terus kemudian bacalah satu ayat yang kita tahu artinya, atau baca artinya kemudian kita renungkan 1 menit saja. Tidak usah panjang-panjang. Umpamanya kita baca wailul lil mutaffifin. Dah 1 ayat saja. Terus dibaca celaka bagi orang yang curang. Pun dipikir 1 menit rasa sendiri. Jadikan itu dzikr. Jadikan itu sebagai peringatan bagi kita. Sehari 1 menit untuk menjadikan Quran sebagai pengingat kita. Kalau itu bisa kita laksanakan secara berkelanjutan, kok dugaan kita
bahkan sampai ke level keyakinan, kita itu kan akan terbimbing hidupnya. Jadi gaib kita itu ada, hidup kita itu ada gaibnya. Tapi ya memang manusia kan kadang ya males kan, membaca Quran, males. Tidak, bantaiwan ayat itu kan gampang sebenarnya, hanya butuh kemauan saja. Lanjut, dika peringatan siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi orang yang hendak menempuh jalan yang benar. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, Muslim perlu diragukan dia pengen benar, tapi kalau dia tidak mau menjadikan Quran sebagai peringatan. Saya itu pengen benar guys, saya pengen jadi orang baik, tapi diperingatkan sama Al-Quran nggak mau. Itu aneh. Jadi Al-Quran menjadi peringatan bagi orang yang pengen jalan yang lurus. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Jadi jalan yang lurus itu ada petanya. Nah, kalau yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan menuju Allah, jalan yang diridhai Allah, peta dasarnya itu Al-Quran. Peta dasarnya, ya udah itu yang diikuti. Kalau memang benar Anda mau berada di jalan tersebut, karena di dunia ini banyak jalan. Jadi jalannya itu ada sabila rasyad, jalan yang benar, jalan sinema. Jadi ada jalan-jalan setan, jalan-jalan kebohongan, jalan-jalan keburukan, itu jumlahnya, variannya lebih banyak. Panduannya hawa nafsu, panduannya setan, panduannya adalah keinginan. Nah, itu jalan-jalan yang kurang benar. Jalan-jalan yang baik itu panduannya Al-Quran. Jadi siapa yang pengen untuk menempuh jalan yang lurus kepada kebenaran, itu jalannya. Jadi tidak usah milih jalan-jalan yang lain. Terakhir, wa ma tasya'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Jadi Abu Jahal itu kan memang orangnya agak unik ya. Ketika muncul liman sya'a minkum ayyastaqim, jadi Abu Jahal mengatakan al-amru ilaina in syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Abu Jahal menanggapi ayat tadi, ayat 28 ini ngomong gini. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sulaiman bin Musa, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Abu Jahal ngomong, loh, kalau begini, saya kalau berkehendak jadi baik-baik, kalau berkehendak jadi buruk-buruk. Lalu ditanggapi oleh Allah dengan ayat 29 terakhir tadi. Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian itu tidak berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini kalau saya bahas agak panjang Bapak Ibu nanti, tapi ini tidak akan saya panjangkan karena waktunya kita sudah terbatas. Ayat ini adalah membahas tentang masyiatullah, kehendak Allah. Nah, jadi masyiatullah kan ada istilah masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Atau dengan orang mengucapkan insya Allah, jika Allah berkehendak. Itu namanya masyiah Allah. Masyiah Allah, kehendak Allah. Ini kan bicara tentang kamu tidak berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah. Ini nanti akan pembahasannya itu agak dalam, apalagi kalau kita bicara tentang
konsep teologi tiga golongan besar, yaitu konsep teologinya Jabariyah, konsep teologinya Qadariyah, dan konsep teologinya Ahlus Sunnah. Tapi ya bocoran dikit aja. Di dalam perspektif Jabariyah itu, Bapak Ibu, dalam perspektif Jabariyah, manusia itu kan tidak berkehendak satu. Jadi Anda itu dianggap versi Jabariyah itu tidak punya kehendak. Kehendak Anda itu adalah kiriman dari Allah. Ya kayak program yang sudah diprogramkan. Mungkin panjenengan itu kan AI versinya Allah. Jadi kecerdasan buatan yang bisa berkehendak. Itu versinya Jabariyah. Lalu Anda tidak diberikan kemampuan berkehendak dan berbuat. Jadi nek versi Jabariyah, manusia itu hanyalah rangkaian kehidupan yang dia itu tidak punya kehendak dan tidak bisa berbuat. Ini versi satu. Okay. Versi duanya namanya Qadariyah. Nah, ini antitesa dari yang tadi. Menurut versi Qadariyah, manusia itu hanya diberikan kehidupan dan kesempatan. Masalah kehendak, perbuatan, baik buruk, semuanya tidak ada intervensi Tuhan. Itu Qadariyah. Nah, teman-teman yang rasionalis lebih senang dengan corak berpikir begini. Corak berpikir begini. Cuma kalau membaca ayat ini kan jadi kok agak jadi unik ya. Anda itu tidak bisa berkehendak, ya. Kamu itu tidak bisa berkehendak kecuali kalau Allah berkehendak. Kan ini agak kontradiksi dengan konsep konco-konco Mu'tazilah. Coba jangan mengatakan, Pak, nanti kita ketemu ya jam 5 ya. Insya Allah. Kenapa pakai insya Allah? Yang berkehendak itu Anda apa Allah? Ya aku sih pengen ketemu, tapi kan nggak ngerti maupun Anda mau berkehendak ada? Bisa patuh dengan ketemu teman-teman Mu'tazilah karena yang sya'ah itu Anda, yang berkehendak itu Anda, bukan Allah. Allah itu sudah memberikan kebebasan, Anda mau berkehendak atau tidak. Maka teman-teman yang seperti ini kan tidak mau mengucapkan insya Allah, melemahkan keinginan sesuatu. Begitu. Jadi Ahlu Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu berusaha menjembatani dua ini. Karena kalau kita lihat dalilnya ayat Quran, Allah berkehendak. Allah berkehendak. Kita pun kan kalau kita baca banyak zikir kan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Nah, kalau kita mungkin di mukadimah beberapa pembicara itu kan mayyahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang dikehendaki mendapat petunjuk oleh Allah, maka dia akan tidak ada yang bisa memberikan kesesatan. Sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki sesat, maka tidak akan dapat memberi petunjuk. Ini kan bikin pusing Bapak Ibu. Nah, di titik A ada Mu'tazilah, Mu'tazilah dan Qadariyah, di titik B ada Jabariyah. Nah, ini boleh tengah-tengah, setengah kehendak Allah, setengah kehendak hamba. Kalau kehendak milik Allah, tapi kalau perbuatan milik hamba. Perbuatan pun ada dua, namanya ikhtiyari dan ikhtiyari. Ini kan ngaji ini kita malah itu betul. Jadi ada perbuatan itu ikhtiyari. Jenengan menggigil ketika demam itu kalpe dhewe apa refleks? Refleks kan?
Itu namanya perbuatan ibtilai, yang begitu itu tidak masuk ranah hukum. Tapi ketika panjenengan dihadapkan pada seseorang mencela panjenengan dengan jotos, jotos itu ikhtiari. Itu Anda punya kehendak dan Anda punya kesempatan menjalankan atau tidak menjalankan, tapi jenengan memilih menjalankan jotos, maka jotos jenengan itu akan dihitung sebagai amal dan amal panjenengan akan diaudit nanti di akhir. Itu konsepnya Ahlussunnah. Nah, jadi ya itulah bocoran dikit Bapak Ibu, karena ayat ini di atas terakhir itu memang teman-teman Jabariyah punya dalil yang kuat untuk itu. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah. Ayat-ayat yang mendukung Jabariyah itu banyak, Pak. Jadi kita tidak usah terus kemudian antipati, jangan. Itulah kenapa Ahlussunnah itu kok mengambil dua-duanya. Karena ayat-ayat yang begitu banyak. Nabi dikritik oleh Allah, jangan kamu mengatakan besok saya lakukan ini, tapi katakan insya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu, surat At-Takwir mulai ayat 25 sampai 29 sekaligus menutup surat At-Takwir ini dalam pembahasan kita mungkin yang sudah setengah tahunan ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan lanjutkan dengan surat Al-Infitar. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Moga kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.